Hai hai hai, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini senang sekali berjumpa dengan adik-adik yang di rumah melalui ibadah sekolah minggu GKI Haleluya Bontang. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kita semua sehat dan damai sejahtera ada dalam hati kita. Nah, untuk itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi terlebih dahulu adik-adik siapkan Alkitab dan persembahannya ya. Nah, untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang penuh dengan sukacita, dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyang kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pak-pakkan sayapnya, digoyang-goyang kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di dalam ibadah kami ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Dan Engkau memberikan sukacita, damai dan sejahtera bagi anak-anak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik nyanyian maupun firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Adik-adik yang di rumah silahkan duduk kembali. Tema kita hari ini yaitu Aku Mau Taat. Itu tema kita pada pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan,
persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan kita mengangkat suatu pujian yang mengatakan, "Kubuka hatiku." Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom, anak sekolah minggu Gereja GKI Haleluya Bontang yang Om Robi kasihi dan cintai. Kita jumpa lagi pada minggu pagi ini. Tentu harapan Om Robi kalian semua sehat-sehat semua, segar, bugar, dan hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam program acara ibadah anak sekolah minggu Gereja GKI Haleluya Bontang. Anak-anakku yang terkasih, pada pagi ini kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan tema Aku Taat. Aku taat pada siapa? Tentu aku taat terhadap atau kepada firman Tuhan. Ya, bacaan kita bisa baca di buku Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, sebagai ringkasan bahwa dalam pembahasan ini kita akan dikenal dengan istilah orang fasik dan orang benar. Apa itu orang benar? Apa ayo, siapa yang sudah tahu? Atau juga mungkin ada yang sudah tahu siapa orang fasik. Nah, anakku,
Sebelum kita mulai ibadah atau pembahasan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami semua hamba-Mu dan anak-anak sekolah minggu Gereja Bontang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada acara ibadah ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dan bersuka cita karena firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anakku, sebelum Om Robi membahas dari buku Mas ini, setelah kalian dengar dan baca dari Alkitab kalian masing-masing. Ini nanti sebentar ada videonya, kalian bisa melihatnya. Setelah itu nanti bersama-sama duduk dengan manis, duduk dengan baik, dan Om Robi akan memberi penjelasan dari bacaan buku Mazmur ini. Kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, anak-anak yang baik, anak yang manis, sekarang Om Robi akan memberi penjelasan dari 6 ayat di buku Mazmur nomor 1 ini ya. Baik, kalian dengar baik-baik. Dari pembacaan ini Om Robi bagi menjadi 3 bagian ya. Intinya ayat 1 dan ayat 2 itu adalah janji Tuhan kepada orang benar ya. Di situ dikatakan orang benar adalah orang yang berbahagia karena mereka berjalan hanya mengikuti nasihat Tuhan, tidak mengikuti nasihat orang fasik, dan juga mereka tidak ada atau berkumpul dengan orang-orang berdosa, dan tidak berkumpul dengan orang-orang yang suka mencemooh. Tetapi orang benar ini kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Jadi pada ayat 1 dan 2 ini Tuhan memberikan janji bahwa semua orang yang taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, itu akan memperoleh hal yang baik, akan memperoleh kedamaian, dan yang terpenting lagi, dia diluputkan dari ancaman kebinasaan. Nah, sedangkan ayat 3 itu adalah hadiah kalau orang benar tersebut tetap taat kepada perintah Tuhan dari ayat 1 dan 2. Dikatakan ayat 3 ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi pohon yang ditanam di aliran air itu pinggir sungai ya, itu subur ya, karena banyak air, sehingga daunnya itu nggak akan pernah layu. Nah, ini maksudnya siapa saja yang dekat dengan
firman Tuhan, yang rajin membaca firman Tuhan, imannya ini tetap tumbuh. Dia tidak akan mengalami kelesuan iman, ya. Sehingga dia tetap bersemangat, berpikiran baik, positif, tidak suka mencela orang, tidak suka mencemooh orang, dan tiap hari dia suka menggali firman Tuhan. Nah, sedangkan untuk orang yang tidak taat, itu ayat 4 dan 5, ya. Situ kitab Mazmur ini mengatakan kalau orang fasik itu mereka seperti sekam. Anak-anak tahu ya sekam ya. Sekam itu adalah sisa abu. Kalau kalian membakar sesuatu, membakar kayu atau membakar apapun, kalau sudah terbakar semua, arangnya sudah mati, dia akan menyisakan abu atau debu. Nah, debu ini kalau kena angin dia berterbangan, pergi kemana-mana dia ya. Nah, itu yang namanya sekam. Jadi dari bacaan kita di buku Mazmur ini mengatakan kalau orang yang fasik itu seperti debu. Mereka seperti sekam yang gampang ditiup angin. Artinya tidak memiliki pendirian. Mereka ke kanan, ke kiri, tidak mengerti apa itu kebenaran. Dan mereka dikatakan ayat 5, mereka tidak akan tahan di dalam penghakiman. Ya, nanti ya kalau kita sudah ada pada fase atau masa penghakiman, mereka adalah orang-orang yang tidak tahan. Dan mereka ini suka berkumpul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang perkumpulan orang benar. Nah, jadi anak-anakku, dari bacaan buku Mazmur ini, kita bisa membedakan mana orang benar dan mana orang fasik. Ya, jadi orang benar itu orang yang suka terhadap perintah Tuhan, dia melakukannya, dia tidak mau melanggar, dan dia suka berada dalam kumpulan orang-orang yang suka bercerita tentang firman Tuhan. Tapi orang fasik, nah ini orang fasik yang suka kemana-mana, mereka bercerita bohong, perkataan mereka tidak ada yang bernilai positif, dan ingat nanti mereka tidak akan tahan di dalam penghakiman. Dan kesimpulannya di ayat 6, ya, ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, hari ini Om Robi mau tanya ini, siapa yang mau jadi orang benar? Ayo, coba angkat tangan. Oh, semua angkat tangan ya. Siapa yang mau jadi orang fasik? Oh, enggak ada. Bagus. Jadi kalian harus menetapkan diri menjadi orang benar. Nah, hubungan dari tema kita yaitu aku taat adalah anak-anak diharapkan bisa setia terhadap firman Tuhan, tetap setia menjadi orang benar. Itu artinya taat ya. Apapun yang terjadi, anak-anak tetap menjaga kesetiaannya. Sehingga anak-anak dikatakan kalian adalah orang-orang yang taat. Karena apa? Kalau kalian tidak taat, kasihan ya. Nanti satu saat kita tidak ada lagi di dalam dunia ini, maka kita akan menghadapi dunia yang penuh penghakiman. Nah, itu tentu Om Robi tidak inginkan kalian ya. Jadi bagaimana kita harus taat di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gampang. Tidak perlu membantah perintah mama papa, ya, ikut saja karena kalian tahu mama papa ini adalah orang tua yang Tuhan titipkan kalian kepada mereka. Jadi orang tua kalian sudah diberi pengetahuan bagaimana mengajarkan yang baik untuk kebaikan kalian. Terus jaga hubungan pergaulan kalian ya. Kalian bisa bergaul kepada semua orang. Tidak ada larangan dalam Alkitab, tetapi kalian harus pelihara, jangan kalian larut di dalam pergaulan yang tidak bermanfaat tersebut. Kalian pilihlah orang yang bergaul yang mengerti tentang perintah Tuhan, sehingga iman kalian setiap hari bisa bertambah, dan kalian tidak akan disesatkan atau kalian akan mengalami penyesatan yang akan menghancurkan kalian.
Kalau kalian tetap bersikeras bergaul dengan orang-orang fasik, ada kemungkinan mungkin kalian tidak merasakan, wah saya senang-senang saja kok, tidak dihukum oleh Tuhan. Ingat ya, tetapi secara pelan-pelan iman kalian akan terkikis. Kalian akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh jahat dari orang fasik. Mereka gampang sekali untuk merubah iman kalian menjadi satu hal yang lain yang mungkin lebih menarik bagi manusia di dunia ini. Oleh karena itu, pesan Om Robi pada minggu pagi ini, jaga ketaatan kalian terhadap firman Tuhan. Ya, silahkan kalian berteman, bergaul dengan siapa saja, tidak ada larangan. Tetapi lihat, apakah pergaulan ini memberi manfaat bagi kalian? Apakah kalian sesuai kalian bergaul dengan mereka? Ataukah ada hal positif, hal baik seperti yang firman Tuhan ajarkan yang ada di dalam lingkup pergaulan kalian? Ya, itu pelajaran yang berharga pada minggu pagi ini. Orang benar dan orang fasik. Intinya kalian harus taat menjadi orang benar. Supaya apa? Supaya tadi firman Tuhan bilang kalian seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, senantiasa ada nuansa baru, ada sukacita baru, karena pohon itu akan berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Jadi kalian tidak akan loyo, kalian punya semangat, kalian punya cita-cita, kalian punya masa depan yang baik. Ya, itu pembahasan dari buku Mazmur nomor 1 yang pagi ini kita sudah dengar. Om Robi harap kalian paham dan kalian mengerti, serta kalian coba lakukan dalam kehidupan setiap hari kepada siapapun, sehingga kalian menjadi orang-orang pemenang. Baik anakku, Om Robi akan akhiri pemberitaan atau pembahasan firman Tuhan pada minggu pagi ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan tentang bagaimana kami harus taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang benar yang taat sampai akhir nanti. Dan juga kami terhindar dari pengaruh orang fasik yang senantiasa mengintai kelemahan kami. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan syukur pada minggu pagi ini. Biarlah persembahan ini berkenan di hati Tuhan dan dipergunakan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku, mau berharap kalian tetap semangat, tetap sehat kita semua. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada acara ibadah anak sekolah minggu Gereja GKII Haleluya Bontang. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dan sebelum kita mau menutup ibadah kita, mari kita mengangkat suatu pujian yang mengatakan setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah
adik-adik, kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih setiamu kepada kami. Kami sudah beribadah, terima kasih karena Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, tolong anak-anak Tuhan, dan biarlah dalam pendidikan mereka sepekan yang akan datang, Tuhan pimpin dan lawati mereka, jaga mereka juga Tuhan. Anak-anak yang dari TK, SD sampai SMP, Tuhan kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan yang sempurna dan berikan hikmat dan kepintaran bagi mereka Tuhan. Jaga anak-anak dalam bermasa bermain mereka Tuhan, dan pelihara kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dari segala cobaan dan kecelakaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati juga orang tua, anak-anak dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dan bahkan apapun yang mereka usahakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepekan yang akan datang di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa minggu depan. Dadah.